Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan kita membaca Mazmur 103 ayat yang ke-8 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya dengan pujian. Kita mengawali ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Beserta saudara juga. Satu Yohanes 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Serahkan anaknya
kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Diberikan kesempatan secara pribadi untuk jemaat berdoa. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbarui kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu memikat dan menarik perhatian kami. Sehingga kadangkala atau seringkali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan telah mengampuni kesalahan dan menghapuskan dosa kami. Karena itu, kami memohon pengampunan kepada-Mu ya Allah, yang penuh kasih setia dan penyayang. Dalam Kristus kami memohon. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan,
Murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Di dalam Kristus dosamu telah diampuni. Di dalam Kristus dosamu juga telah diampuni. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah hidup dalam perdamaian dengan Allah dan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan jelas sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku taat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Kita bersama berdoa. Oleh karena kami merasakan kasih Allah melampaui segala hukuman, maka saat ini kami bersama beribadah. Menikmati kasih Allah yang lebih besar dari segala sesuatu, maka hari ini pun kami datang kepadamu bersama dengan anggota keluarga kami, menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Hanya karena kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami, maka sukacita dan kebahagiaan hidup boleh kami terima, kami rasakan dalam hidup ini. Terimalah syukur kami, terimalah sujud sembah kami yang kami naikkan melalui ibadah ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, memohon kepadamu, Tuhan yang akan selalu membimbing dan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota tercinta Salatiga, memberkati gereja kami, memberkati tempat di mana kami tinggal, sehingga sukacita dan kebahagiaan hidup tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami, sekalipun kami masih bergumul dengan pandemi yang sampai saat ini berlangsung. Terima kasih untuk program pemerintah memberikan vaksin bagi semua warga negara, sehingga dengan demikian kami boleh semakin kuat, imun kami semakin meningkat dengan adanya vaksin yang dibagikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang akan selalu memberkati semua jemaat yang ada di tempat ini, berikan selalu kesehatan, berikan selalu kami kebahagiaan dalam hidup, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan rasa sukacita hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Secara khusus berdoa bagi GKJ Salib Putih yang dalam proses orientasi bakal calon pendeta. Tuhan berkati panitia yang terus berkarya, bekerja, melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kesatuan hati, berikan kemampuan, berikan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga panitia pencalonan calon pendeta di GKJ Salib Putih boleh melaksanakan tugas dengan baik, dan nantinya gembala jemaat yang dirindukan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat di GKJ Salib Putih. Berdoa pula bagi dua calon yang saat ini masuk dalam orientasi, mampukan kedua saudara kami ini untuk melaksanakan pelayanan dengan baik dan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, sehingga mereka berdua boleh hadir di tengah-tengah jemaat, memberikan sukacita dan kebahagiaan, melayani jemaat, menguatkan iman jemaat, dan di tengah-tengah kehidupan jemaat ini pula, jemaat boleh melihat kasih kuasa Tuhan hadir melalui kedua calon pendeta ini. Bapa di dalam surga, dalam ibadah kami ini kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Terlebih firman ini tertanam di dalam hidup kami, menguatkan iman kami, serta dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami yang kami pinta dan kami mohon dalam satu nama yang tunggal, Sang Pemberi kasih karunia dalam kehidupan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima bersama pada hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-51,
ayatnya yang kedua sampai dengan ayat 13. Mazmur 51 ayatnya yang kedua sampai 13. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para penambang emas tradisional biasanya mereka akan mencari emas dengan membawa, kalau orang Jawa itu bilang irik. Mereka ke sungai kemudian mengambil lumpur, bercampur dengan pasir, bercampur dengan air. Kemudian mereka dengan pelan-pelan memisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan ketekunan itu mereka akan mendapatkan emas. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, emas itu ada di tengah-tengah lumpur, ada di tengah-tengah pasir yang bercampur di situ. Mungkin emas ini tidak kelihatan ketika lumpur dan pasir masih menjadi satu dengannya. Oleh karenanya para pencari emas tradisional dia akan memisahkan antara lumpur dengan pasir sampai pada akhirnya mereka menemukan emas di antara pasir dan lumpur itu. Ya, Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hal ini saya berikan gambaran bagi kita semua, bahwa di tengah-tengah dosa yang memenjarakan kehidupan kita, di tengah-tengah kegelapan dosa ini,
ada emas yang berharga di dalam kehidupan kita. Sekalipun hidup kita penuh dengan lumpur, sekalipun hidup kita penuh dengan sesuatu yang bisa dikatakan butek, tetapi tetap saja ada kandungan emas di dalamnya. Apa itu kandungan emas di dalam kehidupan kita? Kasih Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa bahwa hidup kita ini sudah kotor, kita merasa kita penuh dengan dosa, ketika hidup kita itu terpenjarakan dengan hukuman dosa yaitu maut, gambaran tadi memberikan pencerahan bagi kita. Sekalipun di tengah-tengah kegelapan, sekalipun di tengah lumpur, sekalipun di tengah sesuatu yang butek, tetap ada emas, tetap ada kasih Allah untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita, asalkan seperti para penambang emas tadi, mereka berusaha membuang lumpur, berusaha membuang pasir, sehingga hanya emas yang ditemukan. Ketika kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh membuang dosa, membuang kejahatan, membuang hal-hal yang butek dalam kehidupan kita, maka kasih Allah nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti Mazmur yang kita baca bersama ini, kita melihat ada ungkapan hati dari Daud pasca dia diperingatkan oleh Nabi Natan. Nabi Natan menegur dan menasihati Daud tentang kejahatannya yang merebut Batsheba dari tangan Uria. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, suaminya Batsheba diletakkan di pasukan paling depan di dalam perang. Tujuannya Daud apa? Tujuannya Daud supaya suaminya Batsheba itu ndang mati duluan. Tujuannya Daud adalah supaya dia bisa merebut Batsheba dari suaminya. Bagaimana caranya? Taruh di pasukan paling depan, sehingga ketika bertemu dengan musuh, ketika perang dengan musuh, mati duluan dia. Licik, saudara-saudara. Kejam yang dilakukan oleh Daud. Maka dari itu Nabi Natan memperingatkan pada Daud bahwa apa yang kamu lakukan itu dosa. Dan apa yang kamu lakukan itu adalah pelanggaran, pemberontakan terhadap Allah. Dan Allah akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Nampaknya Daud merasa terusik dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Natan. Nampaknya Daud berpikir apa yang disampaikan oleh Nabi Natan tadi. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Daud akhirnya mengakui perbuatannya di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dia membuka hatinya, mengoyakkan hatinya. Dia mengakui bahwa dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Daud tahu bahwa ketika dia memberontak terhadap Allah, ketika dia melanggar perintah Allah, ketika dia melakukan hal yang tidak baik dalam kehidupannya dengan membunuh suami Batsheba, akan ada hukuman baginya. Tetapi di dalam hatinya, dia juga percaya bahwa ketika dia mau bertobat, ketika dia mau mengakui kesalahan dan dosanya, maka Tuhan dengan kasih-Nya akan memberikan pengampunan kepadanya. Bukan hukuman yang diterima, tetapi pengampunan dosa yang diterima oleh Daud. Demikian juga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada satu sisi Daud juga menyadari bahwa dalam sisi kemanusiaannya Daud nggak bisa lepas dari yang namanya dosa.
Daud menyadari bahwa ketika dia dilahirkan di dunia ini pun, dia sudah terikat dengan yang namanya dosa. Kejahatan-kejahatan, kebencian-kebencian, hal-hal yang berkaitan dengan dosa ada di dalam hidupnya, sehingga sulit bagi dia untuk lepas dari hukuman Tuhan. Namun sekalipun demikian, satu sisi yang lain, Daud juga percaya bahwa kasih Allah melampaui penghukuman atas dosa itu. Kasih Allah tetap ada, tetap tersedia bagi mereka yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bicara tentang kasih Allah melampaui penghukuman. Saya tertarik dengan kalimat yang ada di dalam tema kita ini. Yang pertama adalah kasih, yang kedua penghukuman. Ada sesuatu yang bertolak belakang di sana, ada sesuatu yang berlawanan antara kasih dengan hukuman. Ya, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita berfokus pada hukuman, maka akan membawa kita pada ketakutan, pada kekhawatiran, membuat kita nggak bisa melangkah, keyakinan hilang dan sebagainya. Kenapa? Karena kita berfokus pada hukuman. Karena kita hanya melihat pada hukuman. Sesuatu yang ngeri. Sesuatu yang nggak bisa diatasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari jangan hanya melihat dan berfokus pada yang namanya hukuman. Apalagi hukuman dosa, yaitu maut. Mengerikan saudara, tidak ada orang yang bisa menghadapi maut. Tidak ada satupun yang bisa menghadapi maut. Apalagi ketika bicara soal hukuman dosa, siapa sih yang bisa lepas dari dosa? Nggak ada. Jadi kalau kita berfokus pada hukuman, maka ada ketakutan, kekhawatiran, ada kekurang percayaan, membuat iman kita bisa luntur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari, justru kita semakin melihat kasih di dalam kehidupan kita. Bukan hukumannya, tetapi kasihnya yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, cobalah belajar dari penambang-penambang emas tradisional tadi. Fokus mereka adalah mencari emasnya. Walaupun lumpur, walaupun pasir, walaupun air yang butek itu lebih banyak. Tetapi mereka tetap fokus ada emas di balik semuanya itu. Mereka nggak fokus pada lumpurnya, mereka nggak fokus pada air yang keruh, mereka nggak fokus pada pasirnya. Tetapi mereka fokus pada emasnya. Oleh karena itu ada masanya, ada waktunya mereka benar-benar melihat dan menemukan emas dari hasil jerih payahnya, menyingkirkan lumpur dan pasir itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kasih Allah yang siap mengampuni kehidupan kita. Mari fokusnya pada kasih Allah saja. Kita nggak bisa lepas dari dosa, tetapi tetap ada kasih Allah di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak terlihat, walaupun mungkin kecil, tetapi saudara-saudara sebenarnya kasih Allah itu sangat-sangat berharga bagi kehidupan kita. Walaupun emasnya itu mungkin hanya sedikit di antara lumpur dan pasir, tetapi emas itu jauh lebih berharga daripada lumpur dan pasirnya. Kasih Allah juga melampaui penghukuman yang akan ada di dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah itu benar-benar tersedia dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah tidak menginginkan kita binasa. Tuhan tidak menginginkan kita ada di dalam hukuman dosa, yaitu maut. Oleh karenanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Dan di dalam Yesus Kristus
kasih itu terwujud nyata di dalam kehidupan kita. Penderitaan, kematian, dan kebangkitannya membuktikan bahwa kasih Allah melampaui penghukuman di dalam kehidupan kita. Namun saudara, kasih Allah ini tidak begitu saja dapat kita terima dalam kehidupan kita. Harus ada keterbukaan hati untuk menerima kasih Allah. Harus ada usaha untuk menerima kasih Allah. Sang penambang itu kalau nggak mau menyingkirkan lumpur dan pasir, nggak mungkin dapat emas. Dia harus menyingkirkan lumpurnya, harus menyingkirkan pasirnya, baru emasnya ketemu. Kita juga begitu, singkirkan dosa, jauhi apa yang dilarang oleh Tuhan, maka kasih Allah melampaui penghukuman yang ada. Saudara-saudara, terus fokuskan hidup kita pada kasih Allah. Terus pandang Yesus yang ada di kayu salib yang memberikan keselamatan yang nyata dalam kehidupanmu. Singkirkan dosa, singkirkan segala hal-hal yang jahat, maka engkau akan menemukan emas murni di sana, yaitu kasih Allah. Sebab kasih Allah melampaui penghukuman. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan.
Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucapkan segala puji syukur serta terima kasih kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami mempersembahkan sebagian berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan dan segala yang dilakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, jika dalam ibadah hari ini ada dosa yang terselip Tuhan, ampuni kami Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami haturkan ke dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Saudara, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaruan. Tetap hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang terus memperbarui kehidupan kita. Ibadah tidak hanya ada di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Majulah